warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat cermat, perkenalkan nama saya Umi Habibatul Munadiro atau bisa dipanggil dengan Umi. Saya guru seni budaya di MTS Akal. Oke, di cermat kali ini saya akan menjelaskan tentang atau bercerita tentang Wali Songo. Tapi tidak ke-9 wali yang saya ceritakan, hanya satu wali saja, yakni Sunan Kalijaga. Di Sunan Kalijaga ini saya akan menceritakan tentang lahir dan masa mudanya, terus kemudian cara berdakwah beliau seperti apa. Oke. Di sini kita mengenal tentang kelahiran dan masa mudanya. Sunan Kalijaga ini sebenarnya bernama atau disebut dengan Raden Mas Said. Beberapa literasi mengatakan bahwasanya beliau bernama Raden Mas Said. Beliau ini lahir dan besar pada tahun 1450 Masehi dari sepasang bangsawan Tuban, yakni Tumanggung Wilatikta. Waktu itu masih menjadi bupati pada masa itu, dan ibunya Dwi Nawangarum. Karena dari bangsawan memiliki Sunan Kalijaga sering diberi gelar seperti Raden Mas Said. Terkait silsilahnya ada dua nih pengertian dari silsilahnya. Yang pertama mengatakan bahwasanya Sunan Kalijaga ini keturunan dari bangsa Tiongkok ya, dengan nama asli Oe Samlik. Keturunan ini didapatkan dari ayahnya Wilatikta yang merupakan keturunan yang bernama Oe Tikno. Ada beberapa literasi juga mengatakan bahwasanya Sunan Kalijaga ini keturunan dari Arab, yaitu Kodizaka. Dalam literatur mengatakan bahwasanya Sunan Kalijaga itu merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW ke-24. Terlepas dari silsilahnya, Sunan Kalijaga ini lahir ketika masa kejayaan Majapahit ini sedang runtuh atau sedang turun-turunnya. Rakyat hidup dalam kesengsaraan, setiap hari rakyat itu susah makan, bahkan kerajaan waktu itu menyuruh semua rakyatnya itu untuk membayar upeti yang cukup mahal. Ketika mereka membayar upeti yang mahal, maka mereka tidak bisa memberi anak-anak mereka makanan. Raden Mas Said pada masa itu ketika sudah remaja, Raden Mas Said mulai mengetahui atau mulai tahu banyak sekali anak kecil yang menangis meminta makan kepada orang tuanya. Bahkan banyak sekali orang tua yang sedih karena tidak bisa memberi makan anak-anaknya. Tetapi pada masa itu memang Raden Mas Said tidak merasakan kelaparan, tetapi beliau merasakan bahwasanya ini itu rakyatnya yang sangat menyedihkan. Akhirnya Raden Mas Said menemui ayahandanya, berbicara kepada ayahnya bagaimana tentang rakyatnya. Tetapi Raden Mas Said tidak menemukan jawaban yang memuaskan. Setelah itu Raden Mas Said menyadari bahwa seorang adipati seperti ayahnya itu tidak bisa merubah tentang upeti. Yang bisa merubah tentang upeti itu hanya kalangan rajanya sendiri. Raden Mas Said kemudian memutuskan untuk menjadi seorang pencuri. Raden Mas Said kemudian memutuskan untuk menjadi pencuri. Nah, aksi pertama beliau dilakukan di gedung kadipatennya sendiri. Jadi beliau mencuri di rumahnya sendiri, di gudangnya, mencari bahan-bahan makanan, kemudian dikasihkan kepada rakyat pada malam hari. Jadi hanya diletakkan saja, rakyat mengetahui dan mengambilnya. Itu sudah berulang-ulang kali dilakukan oleh Raden Mas Said. Bahkan masyarakat sampai menjulukinya sebagai maling celuring. Nah, maling celuring sendiri merupakan sebutan dari seseorang yang mencuri bukan untuk dirinya, tetapi untuk orang lain. Tanpa disadari, penjaga kadipaten mulai mencurigai gerak-gerik dan pada akhirnya mulai menangkap Raden Mas Said tersebut. Kemudian masyarakat akhirnya mengetahui siapa ternyata di balik maling celuring tersebut. Ayahandanya marah mengetahui anaknya mencuri, akhirnya mengusir Raden Mas Said dari istana sebagai hukumannya. Sebaliknya Raden Mas Said tidak merasa gentar
atau tidak merasa sedih mendapatkan hukuman seperti itu. Dia masih tetap melakukan aksinya, melakukan pencurian, bahkan merampok dan membegal orang-orang kaya yang kikir pada masa tersebut. Setelah itu Raden Mas Said mulai melakukan banyak aksinya, dan yang pertama banyak sekali berpengaruh tuh ke ayahandanya, karena ayahandanya kan sebagai bupati pada masa itu. Banyak sekali setiap malam ayahandanya mendapatkan laporan dari orang-orang kaya bahwasanya harta bendanya itu telah hilang atau raib dicuri. Ayahandanya mulai marah, kemudian mengutus pengawalnya untuk mencari Raden Mas Said lagi. Setelah mencari, ketemu, akhirnya Raden Mas Said ini dihukum untuk keluar dari wilayah Kadipaten Tuban, diusirlah dari Tuban. Setelah itu Raden Mas Said terus berjalan mengikuti arah langkah kakinya hingga dia sampai di hutan Jatiwangi, kawasan Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Di hutan ini dia bertemu dengan sosok lelaki tua yang memiliki tongkat emas. Kira-kira siapa laki-laki tua ini? Kalau penasaran ingin tahu ceritanya, jangan lupa komen di bawah ya. Oke, itu setelah asal usulnya kemudian ketemu sama beliau yang bertongkat emas. Terus kemudian asal-usul nama dari Sunan Kalijaga. Sebenarnya kan namanya adalah Sunan Mas Said. Terus kenapa kok jadi Sunan Kalijaga? Sepanjang hidupnya Raden Mas Said banyak mendapatkan nama atau julukan seperti Sunan Kalijaga, Syekh Malaya, Lokajaya, Pangeran Tuban, dan Abdurrahman. Di antara semua nama-namanya itu yang paling populer adalah Sunan Kalijaga. Akan tetapi nama Sunan Kalijaga sebenarnya masih belum jelas asal usulnya. Ada beberapa pendapat yang percaya oleh masyarakat mengenai hal ini. Pertama, Sunan Kalijaga diambil dari sebuah desa yang ada di Cirebon. Itu yang pertama. Yang kedua, nama Sunan Kalijaga dipercaya dari bahasa Arab, yakni Kodijoko. Sunan Kalijaga dikenal sebagai salah satu wali songo yang menjadi kodi di Demak. Masyarakat Jawa khususnya Demak saat itu menyebut nama Sunan Kalijaga dengan nama Kodijoko Said atau Kodijoko. Karena masyarakat Jawa belum lancar mengucapkan bahasa Arab, jadi banyak yang menyebutkannya atau memanggilnya sebagai Kodijoko. Terus kemudian banyak sekali ada juga yang menyebutnya juga Kalijoko. Jadi Kodijoko, ada yang menyebutkan Kalijoko karena ketidakfasihan bahasa Arab pada waktu itu. Bahkan kalau kalian tahu ada kalimat, contohnya ada kalimat syahadat itu yang disebut dengan kalimat soto, atau kata maulid banyak yang menyebutkan dengan mulut, dan ada juga kata asyurah disebutkan sebagai suroh, dan masih sampai detik ini banyak yang mengatakan seperti itu. Dan yang ketiga, Sunan Kalijaga berasal dari cerita pada saat Sunan Kalijaga akan menjadi murid Sunan Bonang. Nah, kalau penasaran ceritanya Sunan Bonang bisa komen di bawah. Saya akan menceritakan tentang Sunan Bonang. Dalam cerita ini Sunan Bonang dikisahkan menancapkan tongkat di pinggir kali dan meminta Raden Mas Said untuk menjaga selama bertahun-tahun. Setelah itu Raden Said mulai dikenal sebagai sebutan Jogo Kali yang akhirnya berubah menjadi Kali Jogo atau Kalijaga. Oke. Terus kemudian di sini juga yang saya tahu dan dari beberapa buku yang saya baca, ternyata Sunan Kalijaga itu pernah menikah sebanyak 3 kali. Yang pertama pernikahannya oleh Dewi Sarah. Beliau memiliki 3 anak, yakni Raden Umar Said atau Sunan Muria, terus ada Dwi Rokayah dan Dwi Sofia. Sementara di pernikahan yang kedua dengan Siti Zainab, anak dari Sunan Gunung Jati, beliau dikaruniai 5 anak. Yang pertama ada Ratu Pembayun, ada Nyai Ageng Penegak, ada Sunan Hadi, ada Raden Abdurrahman, dan Nyai Ageng Ngerang. Setelah itu di pernikahan yang ketiga bersama dengan Siti Khofsah, beliau dikaruniai 1 anak dan masih belum jelas nama anaknya siapa.
Kalau kalian tahu, Siti Hafsah ini adalah putri dari Sunan Ampel. Di masa hidupnya Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun, yakni sekitar pertengahan abad ke-15 sampai ke abad 16. Beliau juga telah mengalami masa akhir dari kuasa kerajaan Majapahit, tepatnya pada tahun 1478. Bahkan beliau juga ikut dalam upaya merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Sunan Kalijaga kemudian wafat sekitar tahun 1680 atau pada usianya yang pada usianya ke 131 tahun. Terus kemudian setelah mengetahui itu, saya akan membahas tentang cara berdakwah Sunan Kalijaga. Sementara hidupnya Sunan Kalijaga dikenal sebagai dalang yang ulung pada masyarakat tersebut. Dia memang pintar mengembangkan ajaran Islam, jadi menggabungkan antara ajaran Islam dan kebudayaan pada masa tersebut. Jadi hiburan di masa tersebut kan memang butuhnya banyak, itu wayang, terus kemudian dan kesenian-kesenian lainnya. Sunan Kalijaga selain itu dia juga memanfaatkan kesenian dan budaya untuk sarana berdakwahnya. Metode dakwah yang dipilih Sunan Kalijaga sangatlah efektif pada masa itu. Banyak sekali penganut-penganutnya dan banyak sekali adipati yang ikut masuk ke dalam Islam karena ajaran Sunan Kalijaga dengan tekniknya menggunakan wayang. Ada adipati Kertasura, Pandanara, Banyumas, Kebumen, dan Panjang. Begitu juga dengan masyarakat Jawa pada umumnya. Mereka pada dasarnya memang menyukai sekali wayang. Mulai tertarik dengan pertunjukan wayang yang digelar oleh Sunan Kalijaga. Apalagi Sunan Kalijaga waktu itu menggratiskan saat orang-orang menonton. Jadi kalau mau nonton tuh Sunan Kalijaga menggratiskan, tidak memungut biaya sedikit pun. Yang ingin menyaksikan pertunjukan wayang tersebut, Sunan Kalijaga hanya meminta orang-orang yang datang untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai ganti biaya tiket masuk. Yang jelas mereka itu lebih suka karena tidak perlu mengeluarkan uang, mereka hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat saja. Pada akhirnya masyarakat Jawa yang ketika itu menganut paham animisme secara perlahan-lahan mulai menerima ajaran yang disampaikan oleh Sunan Kalijaga pada waktu itu. Untuk memastikan masyarakat Jawa dapat menerima agama secara perlahan, Sunan Kalijaga bahkan menggunakan naskah kuno. Bahkan Sunan Kalijaga ini juga memberikan karakter baru kepada perwayangan. Ada 4 karakter yang sampai detik ini masih dipakai, yang seperti Bagong, Semar, Petruk, dan Gareng. Sunan Kalijaga tidak pernah berhenti mengembangkan tradisi dan budaya ajaran Islam. Karena itu ia memanfaatkan jenis kesenian lain untuk menjadi sarana dakwahnya, seperti tembang, topeng, pakaian, pagelaran kesenian lainnya. Beberapa tembung ciptaan Sunan Kalijaga yang sampai saat ini masih sangat populer, seperti bertema lir-ilir. Dalam tembang ini tersirat makna bahwa manusia diharapkan dapat meningkat dari kesedihan, bangkit dari kesedihan, berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, sudah saya ceritakan tentang Sunan Kalijaga. Mungkin ingin bertemu saya lagi untuk menceritakan tentang ke-9 Wali Songo yang lainnya. Monggo bisa komen di bawah. Oke, saya akhiri untuk acara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.